اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الحجة مخالفة للرجال به إليه قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر القياض أن يعزلن مصلى المسلمين. إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قتيبة عن عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيد عن أم عطية قالت كنا نؤمر بالخروج في الإيدين والمقبعة والذكر قال القيد يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس وبه إليه ولو حدثنا عمرو بن نافذ قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سير عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشركن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. باب ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى. وبه إليه قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ الحنبلي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي فرصها وتلقي استخابها. وبه إليه قال وحدثني أمر نافذ قال حدثني ابن إدريس وبه إليه قال وحدثنا وبه إليه قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر إباحة خروج النساء. Bab menjelaskan tentang dibolehkannya khurujun nisa, keluarnya ibu-ibu para wanita fil idaini dalam salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Kemana? Ilal musalla, kepada tempat salat yang lebih dimaklumi adalah asalnya disunahkan salat Id Al-Fitr wal Adha di lapangan, di tempat terbuka, lebih untuk memberikan syiar. Wasyuhudil khutbah, dan menyaksikan hadir untuk menyaksikan khutbah. Mufarriqatin lirijal, mereka memisahkan, berarti harus tidak boleh campur, lirijali kepada laki-laki.
Jadi bab ini menjelaskan secara khusus yang harus kemudian ikut hadir dalam sholat id adalah juga perempuan juga. Terus di mana tempatnya, yang maklum adalah di tempat terbuka, lepas daripada kemudian dikhilafi antara lebih utama masjid dan tempat terbuka. Ya, masalah khilaf panjang. Yang jelas NU masjid, Muhammadiyah ini lapangan, betul yang dua-duanya juga sama-sama melakukan sesuatu yang kaitannya dengan syiar yang luar biasa terkait dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk apa menyaksikan khutbah agar masing-masing mendengarkan khutbah, tetapi tempatnya harus terpisah. Ini menjadi dasar kalau kita harus kumpul bersama-sama, jangan ada ikhtilat. Jadi harus dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, paling enggak kemudian juga memberikan pengertian ada kesempatan-kesempatan khusus bagaimana dibolehkan untuk mengadakan majlisul khair, majelis kebaikan yang sekarang di Indonesia Masya Allah ya menjadi semarak. Kalau namanya sudah namanya majelis sholawat, majelis maulid, macam-macam, ini bisa dibuat asal dasar kenapa tidak boleh. Paling enggak adalah kebersamaan untuk mendengarkan namanya kebaikan yang disampaikan. Ini buktinya Rasulullah untuk kesempatan umum ini memberikan kesempatan untuk keluar semuanya, termasuk siapa yang harus keluar. Di sini keterangannya seperti apa. Wa bihi la qala tasani Abu Rabi al-Zahrani qala tasana Hamadun qala tasana Ayyub an Muhammadin an Ummi Atiyata qalat amarana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija, mengeluarkan fil idaini, dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha, al-awatik, jam'u atik. Al-jariyah al-balighah, gadis remaja. Dia sudah mulai masuk balik, itu namanya al-awatik. Wa zawatil khudur, yang kedua zawatil khudur. Terjemahkan zawatil khudur, wanita-wanita pingitan. Terus gambarannya seperti apa? Dipingit di ono apa sih? Nah, sebetulnya maknanya gampang. Al-khudur jam'u khidrin. Kaitannya dengan budaya dari dahulu memang begitulah. Apalagi di zaman Rasulullah SAW dan sebelumnya, bukan berarti zaman Islam, ada wilayah terbatas antara laki-laki dan perempuan. Cuma kalau kita kan dari dulu ini ya. Paling enggak kaitannya dengan budaya yang ada adalah bagaimana harus ada semacam hijab yang dibangun oleh budaya itu sendiri di mana-mana, termasuk di Arab. Yang ini kemudian diperuntukkan oleh siapa? Termasuk zawatil khudur itu agar seperti apa keterbatasannya. Ketika namanya tidak boleh ada namanya ikhtilat di mana-mana, tidak boleh ya. Ini mengundang permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika ada batasan tertentu, termasuk zawatil khudur itu adalah bagi perempuan-perempuan yang belum baligh.
Sudah dari mulai kecilnya sudah dibiasakan tidak sembarangan keluar. Atau juga perempuan yang belum kawin. Sehingga kemudian rumah itu sendiri supaya tidak terlihat kebebasannya maka diberi kere. Nah, ini namanya zawatil khudur. Ada kere. Jadi khidir itu kere. Jadi memang begitulah budaya menentukan hidup agar jadi tidak sembarangan adanya ikhtilat di mana-mana. Maka jangan seperti diukur dengan kita lah ini. Ini kita non diwaya. Bebas kabeh. Pada akhirnya paling enggak kita melakukan kalau kumpul-kumpul ya harus ada begitulah itu sudah Masya Allah. Jadi bukan berarti wanita pingitan itu pingit ditaruh di kamar temen tuyora. Maksudnya paling enggak menunjukkan bagaimana budaya itu sendiri ada untuk agar kemudian tidak terjadi kebebasan untuk orang melihat perempuan-perempuan dengan bebas tidak. Ini belum kita bicara mengenai cara pakaiannya. Ya. Jadi maksudnya dawatil hudur ini buktinya rumah-rumah. Jadi ada kere-kere tertentu untuk agar tidak terlihat dengan bebas mereka ya. Yang remaja-remaja, gadis remaja pun suruh keluar. Yang kemudian juga dawatil hudur disuruh keluar. Bahkan wa amarul khayyadha, perintah kepada wanita-wanita yang sedang haid pun suruh keluar. Ayat tazilna musallal muslimin. Terus untuk al-khayyad, untuk wanita yang haid, mereka menjauhkan diri. Berarti ada di belakang musallal muslimin, tempat sholatnya kaum muslimin, walaupun itu bukan termasuk masjid, tapi seperti itu gambarannya, jadi masih terpisah sendiri, katakan di paling belakang. Lihat tazinnya musallal muslimin. Khusus bagi mereka yang haid, kemudian memisahkan daripada yang lain. Itu arti ayat tazinnya musallal muslimin, walaupun ini adalah bukan kayak tapi paling enggak jadi ada kehormatan ketika tempat itu dibuat untuk sholat. Terus maknanya apa? Disuruh keluar nanti dijelaskan selanjutnya untuk apa ya? Bentar. Catatan saya waktu saya ngaji di Abuya, kenapa harus menjauhkan diri daripada muslimin li annahu maudhi'us shalah, karena waktu itu tempat itu adalah menjadi tempatnya salat, fa asbahal masjid, maka menyerupai masjid. Walaupun berarti bukan haram kemudian jadi istilahnya tidak sampai ke tingkat haram. Tapi kalau toh istilahnya tidak boleh, cuman makruh tanzih, ini sebaiknya seperti itu. Tetap yakni memisahkan diri dari tempat yang digunakan untuk sholat, ya. Karena menyerupai masjid, dan itu pun istilahnya dilarangnya bukan larangan haram enggak, tapi cuman lid tanzih, ya, tanzih. Masih dalam keterangan yang sama, wa bihi la hadatsana Yahya bin Yahya qala abarna Abu Khaisamah an Asim bin al-Ahwal an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah qalat kunna, adalah kita nu'maru, diperintah kita seluruhnya bil khuruji, dengan keluar fil idaini, dalam salat Idul Fitri Idul Adha wal muhabba'ah, termasuk juga Dzatul Hudur
wanita-wanita yang tadi disebut pingitan, wal bikru, juga wanita-wanita yang masih perawan, yang tadi disebut al-awatik. Qalatil khuyyadu yahrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nas. Qalat berkata Ummi Atiyah, al-khuyyadu wanita-wanita yang haid yahrujna ikut keluar, fayakunna maka adalah mereka khalfan nas di belakang terakhir orang banyak, yukabbirnya sambil seraya mengucapkan menyuarakan takbir ma'an nasi bersama orang banyak. Jadi bareng-bareng seluruhnya jadi satu, jadi bertakbir bersama takbiran. Wa bihi la qalat sana Amrun naqid qalat sana Isa bin Yunus qalat sana Hisam an Hafsata binti Sirin an Ummi Atiyah qalat amarona perintah kepada kita Rasulullah SAW an nukhrijahunna untuk mengeluarkan mereka fil fitri pada salat Idul Fitri wal Adha. Siapa yang disuruh keluar al-awatik, gadis-gadis remaja, wal khuyat, dan wanita-wanita yang haid, wadawatil khudur tadi. Fa ammal khuyyadu adapun wanita yang haid, fayatazilna shalah maka mereka menjauhkan diri daripada tempat salat, wa yashhadnal khaira wa da'watal muslimin, dan menyaksikan al khaira yakni majlisul khair, wa da'watal muslimin, dan doa bersama kaum muslimin. Wa da'watal muslimin, dan doa bersama kaum muslimin. Diperlukan kapal kumpul bersama, ya. Untuk apa? Hanya untuk supaya mereka sama-sama mendapatkan nilai kebaikan plus kemudian doa bersama-sama. Jadi ini sangat tepat kalau kemudian diadakan di mana saja, yang termasuk di Indonesia, masya Allah, ya. Majlis-majlisul khair ternyata luar biasa mendapatkan tempat. Nah ini termasuk kita harus terima kasih ini, ya. Tidak ada di luar, ya. Lepas dari negara ini seperti apa, tapi kan ini adalah satu anugerah daripada Allah SWT, ya. Kaitannya dengan idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian lewat pada Riyadul Jannah, taman-taman apa? Surga. Farta'u, maka kemudian farta'u ini tana'amu. Menyebutkan tempat ini sebagai tempat untuk mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya kemudian dinikmati senikmat-nikmatnya, jangan sampai dilalaikan. Seluruhnya kembali kepada supaya mendapatkan ketenangan hidup, itu hal yang dimaklumi. Karena kalau sudah bicara masalah ketenangan hidup didapat di mana? Di Riyadul Jannah. Yang kemudian para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Jawabannya di hadis Al-Jami'us Shaghir ada 3 jawaban dengan lain perawinya, ya. Pertanyaan itu pertama dijawab, di antaranya Rasulullah mengatakan majrul ilmi. Itu jawaban pertama dalam hadis yang tidak sama sanadnya. Jadi jawabannya 3, hadis ini satu tapi jawabannya 3. Yaitu majlisul khair, majlisul ilmi, kemudian majlisul dzikri, kemudian al-masjid.
Yang kemudian selanjutnya kalau kita lanjutkan menjadi kemudian di antara keselamatan kita di akhir zaman, yaitu 3 hal. Pertama adalah rezeki yang halal, yang kedua adalah masih mau mengaji, yang ketiga saudara karena Allah. Ketemunya di mana saudara karena Allah? Majelis ilmu. Ketemunya di mana? Majelis zikir. Ketemunya di mana? Apa di mall? Ya ora no. Ya ketemunya akan wilayah di sini. Majelis ilmu alhamdulillah kita ini sekarang ketemu ya. Yang ini jelas ada jaminan bahwa ketenangan hidup. Makanya yang punya problem ngaji wae. Kalau jawab nanti ngaji. Kayak itu curhat ngaji wae. Tapi sing temenan ngaji nih. Aja bolong-bolong. Apalagi materi kita ini kan kapan Bukhari ada cerita apa Muslim subhanallah seperti ini. Nanti kemudian waktu apa Bulughul Maram, waktu kemudian kita ngaji Qul Hadisabili, materi-materi Masya Allah. Saat kita berkebutuhan untuk ada apa, terjawab dengan sendirinya. Jelas ini adalah Riyadul Jannah. Dan kalau sudah Riyadul Jannah itu jadi ketenangan apa waktu ini saja ya enggak. Karena itu jadi ada isyarat dari Rasulullah membawa di ketenangan ini secara bersambung. Sampai satu contoh al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi bahasa itu menunjukkan rutinkan kamu Jumatan dan Jum'ah. Nah, di sini antara Jumat dan Jum'ah, disitulah arti kita mendapatkan ketenangan Jum'ah sampai Jum'ah. Bukan untuk Anda saja. Karena ini berdampak positif terhadap juga keluarga Anda. Berdampak kepada anak-anak Anda. Karena ini bukan taman wisata loh ini. Taman surga ya. Taman surga. Jadi diperlukan bagaimana orang ngaji ya. Semakin kita ngaji semakin goblok ngono ya. Kata Sayyidina Ali, mazdadtu ilman illa zdadtu jahla. Tidak tambah ilmuku kecuali tambah goblokku. Karena thalabul ilmi dini ini kan minal mahdi ilal lahdi ya. Minal mahdi ilal lahdi. Sehingga kita sepakati maklum keselamatan kita itu adalah keselamatan apa? Keselamatan agama. Dengan kelas yang tidak sama. Cara Rasulullah menganjurkan kita harus ngerti agama itu dengan cara Rasulullah menggunakan kata urdu. Bahasa urdu ini menunjukkan kamu harus mulai pagi. Sudah mulai berusaha. Artinya urdu jadilah. Tapi masalah urdu, bahasa urdu itu berarti mulai pagi ini sudah harus berusaha. Urdu aliman. Jadi waktu itu udah mulai bangun tidur sudah mulai harus berusaha untuk menjadi apa? Aliman, jadi orang alim. Yani aliman fiddin,
mutafaqih fiddin. Kalau tidak jadi alim au muta'alliman ya. Muta'allim walaupun seminggu sekali. Dina Jumat karo dina Sabtu. Di sini ya. Muta'alim tandane apa nyatet to. Nyatet to. Sing ora nyatet berarti mustami'an. Mustami'an atau mustami' ngrungokno tok. Masya Allah. Muhibban atau mencintai. Mencintai namanya mencintai ya. Mungkin hanya bisa memberikan bantuan apa, buktinya memberikan bantuan. Wala takunil khamisata fatahlik. Jangan kamu menjadi orang yang kelima. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhibban tidak. Wala takunil khamisata fatahlik. Celaka kamu. Celaka. Maka secara konseptual, jadi akhirnya kemudian ada hal-hal yang memang kita harus merebutnya. Kan bisa jadi kadang-kadang gini, ndak ada dalile ora oleh ngono ya. Udah balik bid'ah. Mesti konteksnya konteks apa? Konteksnya nih yashhadnal khaira wa da'watal muslim itu luar biasa itu. Insyaallah kita ini jadi imam agama tidak secara tekstual saja, ini insyaallah sangat dikaitkan dengan tekstual, jadi enak ya. Karena di sana ada kelompok tekstual tok ya. Tapi ono sing kebablasan ya ono ya. Ya. Yang tekstual itu ya termasuk akhirnya apa? Kullu bid'atin apa? Dolalah wa kullu dolalatin benar. Contoh perempuan itu enggak usah sholat jamaah ya. Ya. Di rumah saja, jangan ikut sholat jamaah. Sementara sing seneng ngaji mak-mak ngono ya. Sing nang masjid iki. Akhire mak-mak era nang masjid, sing lanang tambah kana masjid ini jadi kosong masjid iki. Kan biasanya seneng kumpul-kumpul sama mak-mak ya. Mak-mak kalian nang masjid. Bapak-bapak ngaji dewi, bapak-bapak mengaji ora mak-mak Jadi akhirnya kita bisa memperlakukan hal seperti ini dalam sifatnya lebih umum, lebih enak. Jadi enggak kemudian mendapatkan klaim hukum. Permasalahannya kalau klaim bid'ah lah itu repot. Selalu bid'ah. Ini terlalu ekstrim. Kemudian di sana enggak lain lagi. Al aslu fil asyali bahwa wape oleh kabeh. Ala kulihat, jadi ini paling nggak memberi gambaran kapan dalam kesempatan tertentu namanya kaum muslimin butuh pencerahan, apa saja yang dilakukan ini sangat perlu didukung. Jadi jangan kemudian dihukumi begitu saja, tidak boleh. Selama di situ ada namanya yashhadnal khairah
wa da'watal muslimin. Perlu kumpul-kumpul, apapun yang dilakukan ada nilai positif, selesailah. Karena namanya bid'ah itu bukan hukum loh. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum cuma halal dan haram. Mengenai bid'ah itu kan justru karena katakan tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi perlu kita tahu hukum, bukan hukum. Ngerti kan? Kalau hukum itu halal sama haram, akhirnya ada makruh, ada ini hukum. Di bid'ah itu bukan hukum. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah, perlu kita tahu apa hukumnya apa, sehingga kemudian bisa jadi nggak sama dengan hukum. Main masalah di situ. Kok terus kemudian diklaim bid'ah itu ya keliru. Oh, ini kita hanya perlu hukum, bukan menghukumi namanya. Akhirnya maksud kehendak seperti apa dikatakan. Kunutnya. Ini kan masalahnya kasusnya seperti apa? Kapan kunut dan tidak kunut? Dicari hukum. Nah, kan itu. Ala kulli hal, jadi memang perlu ngaji lebih dalam aja lah. Ya. Kembali kepada liyashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Qultu ya Rasulullah, ikhtana liyakunu laha jilbabun. Ketika namanya ada perintah bersama, harus keluar bersama, bahwa salah satu di antara kita tidak punya jilbab ya Rasulullah. Qala litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Ya sekarang yang siapa yang punya jilbab ya diberikan pada saudaranya yang nggak punya jilbab, keluar disuruh menutup aurat, kata Rasulullah begitu. Litul bisa ukhtuha saudaranya hendaknya memberikan pakaian kepadanya dari jilbabnya. Artinya ada hubungan dengan seorang perempuan kalau keluar harus seperti apa menggunakan pakaiannya, ya. Hal yang dimaklumi, ya. Tapi itu pun yang namanya orang banyak ya. Gak wajib itu yang disinggung. Ujiannya wong akeh. Coba kalau kita kembali kepada asal ayat kan maklum itu kan mesti orang tahu itu surat Al-Ahzab berapa? 59 kan ya? Boleh enggak pertama kita tahu maknanya jilbab dulu di secara bahasa Arab. Kapan tiga pengertian bahwa kerudung pun juga disebut jilbab, namanya al-mikna'ah atau al-qina itu juga disebut jilbab. Sementara yang kedua, baju kurung yang longgar. Yang ketiga, baju luar. Jadi sudah ada baju dalam, masih ada lagi di luar, itu juga jilbab. Jadi tiga pengertian. Udungon tok wis jilbaban ngono ya. Tapi yang kedua kan namanya jilbab baju kurung yang longgar. Yang ketiga adalah wis pakai baju di dalam, pakai lagi jubahan. Oh, tambah Masya Allah ya. Dan nanti ada hubungan dengan Allah pada surat
Al-A'raf barangkali 26. Walibasut taqwa dzalika khair. Ini menjadi acuan kenapa mesti harus pakai jilbab. Artinya bagi perempuan, ketika perempuan itu adalah justru aurah, ada hubungan dengan ada sifat aslinya perempuan itu adalah punya malu. Kemudian selanjutnya ada hubungan dengan bagaimana ia diciptakan menjadi zuyyina linnasi wa hubbus syahawati dan nisa. Akhirnya menjadi sebab kemudian namanya laki dan perempuan ya. Jauh-jauh kemudian diarahkan, nanti kalau tidak ada dibatasi tertentu maka kemudian kenapa wala taqrabuz zina inna zina fahisyatan wa kana wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina ya. Ujung-ujungnya nanti kemudian terjadi perzinaan. Itu Masya Allah permasalahan berat itu. Fahisyatan wa sa'a sabila ya. Harus diatur bagaimana kalau di luar ada namanya keterbatasan agar tidak terjadi hal yang menyebabkan moral ini berantakan. Arahnya adalah walibasut taqwa. Jadi yang jelas ke sana arahnya. Karena walibasut taqwa maka paling enggak kemudian itu tadi ukurannya adalah bagaimana harus longgar. Tapi ditutup semua tapi ketat kok. Ibodo ae. Mengundang masalah itu. Karena zuyyina linnasi hubbus syahawati pertama ujiannya. Pada diri perempuan sendiri, aku dadi Gusti Allah dadi zina, kok aku diuji dhewe. Dia sendiri Allah mengatakan sebagai zina, tapi diuji dhewe oleh Allah. Oh, takwaku di mana? Akhirnya secara zahir kemudian tutuplah aurat. Kemudian jangan ketat-ketat, ya, kan gitu kan. Sampai Allah mengatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahima ya. Perintahnya mengulurkan jalabibihinna. Berarti ini masalah dari mulai atas sampai bawah harus betul-betul diulurkan. Yang tadi makna pertama jilbab adalah baju kurung yang longgar. Terus kaitannya dengan dari adna yu'rafna, agar itu paling tidak lebih mudah untuk dikenal. Karena dahulunya dalam kehidupan bersama itu sama antara budak dan bukan budak. Wanita merdeka dan wanita budak itu sama pakaiannya. Sementara namanya budak, tempat kemudian orang ya namanya budak. Rasnya yang di bawah banyak menjadi kemudian korban, diganggu di ini ya. Karena itu kemudian aslinya turunnya adalah agar membedakan antara merdeka dan budak. Justru kemudian al-hurrah ya, yang merdeka ini disuruh menggunakan
jilbab agar tidak diganggu seperti, karena yang banyak kalau nggak ada beda maka sama-sama diganggu. Dalika adna yu'rafna fala yu'daina, tidak diganggu. Akhirnya berlaku seperti ini menjadi sebab akhirnya ini tanda seorang muslimah. Menjadi selanjutnya berkembang menjadi ini tandanya seorang berawal agar tidak ada gangguan tadi itu, karena namanya rasnya budak ini ras bawah, menjadi mainan laki-laki yang jahat, agar kemudian yang al-hurrah terjaga, maka disuruh menutup dengan jilbab. Yang selanjutnya kemudian berkembang, selanjutnya ini adalah tanda seorang muslimah. Akhirnya yang budak ini secara hukum fikih al-jumhur mengatakan, hukum fikih mindal jumhur, auratnya budak sama dengan laki-laki. Ini sebab apa? Karena namanya budak ini adalah manusia yang jadi budak. Jadi dia harus selalu mengiyakan apa yang menjadi perintah majikannya, suruh sana, suruh sini. Kaitannya dengan pekerjaan yang diperintahkan, kemudian sudah tentu tidak bebas kalau kemudian dia itu tidak menutup wajahnya dan sebagainya. Untuk meringankan dia begitu. Tetap indal jumhur sama. Indal Syafi'i auratnya siapa? Budak ma baina surrah war rukbah. Ma baina surrah war rukbah. Makanya bagi orang-orang yang kalau sudah begini kan urusannya bukan urusan ini kewajiban, urusannya adalah bagaimana dia bisa menjaga, katanya begitu. Yang penting bisa menjaga, tidak mesti harus kemudian pakai jilbab. Ono ora? Ono. Bisa ngomong kok. Padahal kalau kembali pada libas takwa, ya sing takwa ya ngono iku, nek ngono kuwi durung tahu. Sing garai mudah untuk tidak bertakwa. Jadi karena yang takwa itu justru begitu. Secara umum akhirnya jadi pakaianlah seperti itu. Ini justru membawa Anda untuk bertakwa. Apalagi di akhir ayat, wa kanallahu ghafurur rahima. Allah itu Maha mengampuni. Mengampuni dari apa? Mengampuni dari dosa tidak pakai jilbab. Jadi kalau tidak pakai jilbab ya diampuni oleh Allah. Kalau pakai jilbab berarti ya ono dosane lah ngono. Karena wa kanallahu ghafurur rahima. Jadi kalau enggak pakai jilbab berarti ada dosa yang kalau ditutup kemudian diampuni oleh Allah. Sementara mengenai yang kemudian tidak mesti harus seketat itu adalah hanya bukan budak tok yang sudah monopos. Ora apa-apa. Tapi yo aja buka ngene-ngene tak apa-apa. Ndak mesti seketat kudu. Jadi itu masih begitu lah Islam itu. Soalnya wong wis ora pengen kawin, sama wis tuwek iki wis ora ket, ora mikir kawin maneh. Ya wis gak apa-apa lah ngono ya. Artinya kalau kita kembali pada walibasut taulil khair ya wis ngono ae ya. Nek pengen ya, kalau pengen kemudian kita ini mengarahkan dirinya untuk menjadi orang yang takut pada Allah, ya jilbab ono. Ini orang jilbab berarti Anda berarti rentan untuk melakukan apa? Dosa. Anda rentan dosa. Kalau ataupun dikatakan dosa, itu pun dosa kecil ya. Dosa kecil tapi ini terus ya jadi gede.
Wong terus mendina ora jilbaban, susu gede. Kan begitu jadinya. Walhasil mengarahkan ketakwaan ini yang penting kita kejar, bukan masalah nanti. Oh, gak apa-apa, bukti ini kalau sudah monopos ya orang tidak seperti yang seketat itu. Dalil bantah mana kan? Menunjukkan ketakwaan lebih daripada itu. Awalnya ada sifat umumnya adalah ikutlah kepada kecuali wajah dan tangan. Tapi kalau mau lebih daripada itu ya tutupan karena beri patok ngono. Ya. Tinggal beri patok. Semua ini ya. Sudah semuanya ya. Tapi kalau sudah seperti itu ojo rumangsa iki lho aku lho apik ya. Kalau sudah cadaran mah ya. Ketemu sama temannya yang masih buka wajahnya. Opo kon niku. Siji maneh iki. Ini ada tempat-tempat orang mungkin melakukan namanya ketakwaan ini lebih daripada yang lain, tapi ujung-ujungnya tahu-tahunya apa? Merasa dia lebih baik, payah juga itu. Berat juga. Jadi akhirnya dalam keadaan-keadaan tertentu buktinya waktu monopos tidak seperti yang tidak monopos ya. Sampai kemudian namanya orang bekerja, apakah harus seketat itu sampai sini ya. Akhirnya seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu melihat ada seorang perempuan ada yang pakai gelang sampai gini, gelang ronjong. Ini ketutup apa ora? Kan ketutup kan? Karena buktinya ada perempuan seneng apa? Gelang sampai saat ini. Ini subhanallah kalau perempuan pakai emas ngono ora sombong, seneng tok ya ora sombong. Nek wong lanang nek cincin ngene pedhita-pedhiti wis. Nggo emas ngono perasaane kaya apa. Nek wong wedok wis seneng tok ya. Kepenting nggo apa basa. Karena dia sendiri ada perhiasan, tambah tambah seneng ngono tok. Tapi ya hati-hati kok di jambret itu ungkapan kok. Begitu ada perempuan gelang keroncong, satu saat kemudian antum wudu di tempat terbuka. Boleh enggak nutup gini, buka gini? Ya oleh. Nek kalau teles kabeh iki. Karena ini kan jelas tidak tertutup. Kemudian seorang perempuan harus wudu tempat bareng-bareng ini. Ini boleh enggak? Ya boleh. Atau ada waktu cincin-cincin oleh ora? Ya oleh mesti ora oleh. Adik korah-korah enggak cincin-cincin kan kok. Ya boleh-boleh saja lah. Masya Allah. Jadi tidak terjebak dalam enggak boleh, tidak boleh. Nanti dulu perkaranya apa? Masih ada hal-hal yang membuat kita ini dimudahkan oleh Allah SWT. Cuman kalau kita kemudian mengatakan gak wajib deh, ya kamu berarti kamu rentan bakal ora takwa. Itu aja gampang lah. Mau disuruh takwa kok jalannya dengan begini, ya lakonono ae. Kan gitu mestinya ya. Tapi jenenge wong akeh ya. Macam-macam. Wong pinter kadang-kadang ya gak wajib iku ngono ya. Ya. Maka masih dibutuhkan namanya al-khasyah itu luar biasa. Takut sama Allah itu modal yang terpenting. Walaupun ilmu andas setinggi langit pun, tapi kalau nggak ada khasyah, takut itu penting. Karena apa artinya iman yang harus kita dapatkan ini kalau bukan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa ya.
dunia ini apa? Harganya di sisi Allah. Lau kanatid dunya ta'dilu. Kalau ada dunia ini sama dengan harganya sayap nyamuk. Kata Rasulullah, kalau dunia ini harganya sama bisa menyamai namanya harganya sayap nyamuk. Janaha ba'udah. Masaqallahu kafiran syarbata ma'in. Maka Allah tidak akan memberi minum seorang kafir walaupun seteguk air. Kalau sekiranya dunia ini di sisi Allah harganya bisa menyamai harganya sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi minum seorang kafir walaupun seteguk air. Jadi musuhnya Allah kayak ngumbil apa? Tapi justru Masya Allah, wong kafir di pabrik air, man. Yang punya pabrik air. Jadi harganya iman ini Masya Allah. Makanya Anda beli apa? Makanya sampai ada hadis la yarisul muslim al kafir. Kita punya orang tua kafir, terus mati, kita muslim. Itu seorang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir. Enggak Pak, ini kan bapak saya mati, meninggalkan uang 100 miliar, masa ora oleh deh. Semen milih oleh apa ora oleh? Kan la yaris muslim al kafir. Jadi hak waris orang kafir, waris pada anaknya, untuk hati sini jangan diterima, enggak mewarisi. Berarti harganya apa? Harganya iman jauh lebih berharga. Walaupun tetap ulama mengatakan kalau dia mengatakan bukan warisan, hibah ngono ya ora apa-apa jadi ngono. Tapi hibah ini diterima aja. Tapi kalau ini warisan orang tuamu kepada kamu, enggak. Saya enggak butuh. Karena harganya imanku ini, walaupun kamu beli dengan 10 ton emas, enggak ada harganya ya. Jadi makanya aturan Islam ini kecil sudahlah, perhatikan. Kalau enggak Masya Allah, kalau bukan karena dengan berislam ini mudah kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita aja deh. La yarisul muslim al kafir. Iki warisane 10 miliar masuk gak diterima jadi. Berarti kalau diterima kan nggak boleh, nggak sah menjadi miliknya, nggak warisan ya. Juga apa-apa duit sama suka orang, tidak begitu. Untuk menghargai iman Anda ini, jadi Anda walaupun menerima 10 miliar dari orang tua yang mati meninggalkan duit sebelumnya, itu tidak ada artinya. Di ulama masih mengomentari kalau hibah nggak apa-apa, ya hibah saja ya kore. Yang ini boleh kamu nerima tapi balik Kristen ayo kok terus ya. Kan bisa jadi diberi sekian tapi syaratnya gue balik kafir. Hitung rek. Nah, itu artinya la yarisul muslim al kafir. Karena law kanatid dunya ta'tilu janaha ba'udatin ma saqa kafiran syarbata ma'in. Allah. Sementara namanya
takwa, masya Allah, takwa. Selalu ya alladzina amanu taqullah, wa kunu ma'as shadiqin. Ya alladzina taqullah wa qulu qawlan sadida. Jalan takwa itu ini. Akhirnya kemudian seorang muslim ternyata nggak sama kelasnya. Ya, tadi itu kembali kepada nggak sama kelasnya karena ada namanya kelas apa? Alim, ada kelas apa? Muta'alim, ada kelas mustami, kelas apa? Muhib. Tapi ketika ada hadis araf tafal jam itu sudah. Artinya kamu tahu apa, ya itu saja sudah kamu pegang. Mengisomu itu pegangan itu. Betul-betul kamu pegang, jangan kamu lepaskan. Toh taumu juga itu saja. Wong ngaji ini mustami ya, kerungun itu. Peluangnya sama. Jadi si alim juga begitu. Araf tafal jam. Mustami juga araf tafal jam. Ya. Muhib juga araf tafal jam. Walaupun hadis ini asalnya adalah milik didawukan sama Kharisah, sahabat namanya Kharisah. Ya Kharisah, kaifa asbahta ya Kharisah? Asbahtu mu'minan. Aku pagi-pagi ya Rasulullah seorang mukmin. Wa ma dalil imanika katanya. Dalilnya apa? Dia bilangnya, Masya Allah, aku sudah lakukan namanya Islam ini, insya Allah mudah-mudahan sesempurna mungkin. Aku tidak lagi berpikir masalah dunia. Aku tinggalkan dunia ini, jadi azafati dunia anni. Aku sudah tidak pengen dunia. Makome. Fa ashartu laili. Kalau malam aku enggak mudah tidur. Wa adma'tu nahari. Kalau siang aku puasa. Ono sing ngono ya. Maka dengan demikian aku sampai pada tingkat seakan-akan aku kalau sudah di surga, ini rasanya sudah di surga. Iya. Jadi merasakan makom yang beliau sudah tingkat hakikatul iman. Ya. Jadi ini seorang waliullah yang luar biasa. Ukurannya sudah begitu. Aku bisa merasakan bagaimana seorang di surga dengan nikmatnya. Dan aku juga bisa merasakan bagaimana sengsaranya orang di neraka. Ngono. Oh, tapi ya. Akhirnya arafta ya Kharisah, kamu tahu, kamu sudah sampai kamu. Falzam. Iki Kharisah. Ilzami Kharisah yang ngono wis dadi wali ya. Sing kene arafta apa? Arafta kita ini ya sudah begini ini. Makanya akhirnya kemudian yang terpenting adalah ketika kamu sudah tahu ilmu, seberapa kamu kemudian di mana mengetahui untuk Islam ini, yang penting kamu apa? Pegang ya. Berpegang itu buktinya apa? Berpegang itu tandanya adalah Allah mensifati pada orang-orang yang disebut walladzina jahadu fina. Alladzina jahadu fina. Buktinya adalah dengan kesungguh-sungguhan, sungguh-sungguh fina dalam mencari ridhoku, sebatas dengan pengetahuannya yang tidak sama, tapi ini demi untuk kemudian apa? Mendapatkan ridho Allah.
Nah, ukuran seperti ini akhirnya di antara sahabat mengaku jujurnya. Ketika Rasulullah berkhutbah, kemudian ada seorang instruksi, ya Rasulullah, matas sa'ah. Kapan sih kiamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu takut kiamat ini? Mada adat dalah, kamu siapa apa kamu? Kata dia, ma'adat bulha ya Rasulullah bikasirin min salatin wala kasirin min siyamin wala kasirin min sadaqah. Aku bukan masuk orang yang seperti teman-teman yang lain. Banyak sholatnya, banyak sunat puasanya, banyak sedekahnya. Saya tidak ada Rasulullah. Kira-kira kita pada kiri ya? Kita keseluruh gitu ya? Sholat sunat jorake. Puasa sunat jorake. Bicara kesibukan sibuk doa ya. Tapi walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Sudah saya usahakan setaat mungkin apa kata Allah kata Rasulullah. Tapi nggak kayak orang-orang teman-teman nih kayak Abu Bakar, Umar, kayak iso. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Ya, di sini jadi butuh kita apa? Butuh kita dengan pengetahuan kita nggak sama ini. Yang penting apa? Sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh itu diantaranya ditandai dengan namanya al-istiqomah. Itu aja sudah. Sementara jalan yang kita tempuh pun juga tidak sama. Ada yang senangnya ini, ada yang senangnya ini, senangnya. Maka termasuk mendapatkan jalan itu ya bukti ini gelem ngaji itu berarti mendapatkan jalannya Allah. Itu di antaranya itu. Nah, maka kemudian kita dapat jalan Allah ini, ya itu saja sudah kita usahakan untuk bersungguh-sungguh dengan istiqomah. Lalu nama istiqomah, akhirnya Rasul bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekalipun sedikit, karena kita sendiri memang jujur, bukan termasuk orangnya seperti para aulia ya. Imam Malik semalam kalau sholat sunat rakaat 800 rakaat ya. Apa tulisan? Ya mbuh. Ngitungi kok apa ya. Mereka ini kayak sudah masuk dalam karamah toyul waktu dilempit sama Allah. Ini kita ya gak ngudak waktu. Waktu dilempit. Bagaimana waktu dilempit? Yang beliau rasakan ya betul-betul dilaksanakan sekian. Sementara kita melihat barangkali tidak tahu seperti apa. Wallahu a'lam. Makanya sampai dikatakan al-istiqamatu khairun min alfi. Titik tapi terus. Karena titik ora rumangsa nglakoni apa-apa. Timbang wis duwe keramat, mekrok menang di. Duwe keramat, Masya Allah, sudah proses cukup panjang akhirnya punya keramat, tapi mekrok. Jadi Gusti Allah kan itu tadi. Mekrok kan banting sama Allah. Jadi tadi ada hubungan dengan masalah jilbab tadi yang teman nilainya adalah walibasut taqwa dalika khair. Allah mengatakan wa kana Allahu ghafurur rahim, di antara ulama ghafuran dari mana? Ghafuran dari sebabnya diampuni dosa karena mau nutup aurat gitu kan. Kalau enggak mau nutup karena sisi hukum mungkin masih bisa berargumentasi. Buktinya namanya perempuan apa? Amah kan tidak wajib, kan boleh semuanya, kan berdoa kayak gitu. Muni yang ngono gak apa-apa kan, boleh.
Tapi berarti kamu berarti rentan untuk apa? Mudah untuk melaksanakan apa? Kemaksiatan. Tapi buktinya kayak wong jilbaban pacarannya zina bareng ya ono ya. Ya iku nemen iku. Wis nek baju takwa tapi kemudian ternyata melanggar keberadaan dia sebagai orang yang bertakwa. Ya balik wonge maneh. Wong nang pinggir-pinggir jalan pacaran yo jilbaban kabeh. Asing ngene. Timbang ngono gak ngono tapi aku takwa ya, Masya Allah. Sing ngono iso ngono. Timbang ngono ketoke jilbaban tapi buktine ngono. Ya timbang ngono kan jilbaban gak apa-apa. Ya karepmu lah. Mengantarkan diri untuk bertakwa ini proses, nggak sama sudah. Tapi kalau nilai itu ada di sisi Allah, walau karena Allah butuh mau disenangkan dok. Aku senang wis mari. Maka ada bahasa tunduk bareng labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sendika Gusti wa sa'daik. Wa sa'daik labbaik wa sa'daik. Saat itu kebahagiaan 2 kali. Kulo namung pengen membahagiakan panjenengan ya Allah. Kulo namung pengen nyenengaken panjenengan ya Allah. Labbaika sendika Gusti ya Allah. Lan kulo namung pengen nyenengaken panjenengan ya Allah. Jadi yang penting nyenengno Gusti Allah ya. Teko apa? Si Gusti Allah seneng. Ya. Makanya kalau ada innallaha yuhibbu itu kita kejarlah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, sudah melalui ini jamilun yang rapi, yang bagus, yang indah, ojo kompros ya. Umamu sing resik lah. Innallaha jamilun yuhibbul sahiyun yuhibbus saha. Sahiyun yuhibbus saha. Loman, Allah seneng apa? Loman. Kemudian nadifun yuhibbun nadhafa. Allah itu maha bersih, mencintai apa? Bersih. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yuhibbul muhsinin. Allah yuhibbul muhsinin. Tapi muhsinin itu diantara sekian banyak jalan muhsinin, diantaranya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu wa ahsinu ay ilal ghair. Ahsinu lil ghair. Berbuatlah baik kepada orang lain. Innallaha yuhibbul, maka ahsinu sama dengan apa? Waf'alul khaira. Ahsinu sama dengan waf'alul khaira. Jadi ibadah sosial, ibadah horizontal. Waf'alul khaira sama ahsinu. Yani al-ihsan ilal ghair. Itu menjadikan Allah juga senang. Kalau sudah Allah senang, ya, kita masuk dalam wilayah namanya wilayatullah, walian dari Allah. Kita nggak tahu, makanya kita nggak ngerti. Sing wali siapa udah ngerti. Yang penting nyenengno Gusti dengan cara masing-masing. Tos semuanya sudah ada jalan. Bukti bahwasanya kalau kita itu adalah betul-betul nyatani adalah rutin. Nyatanya adalah kontinu diantaranya. Makanya kontinu itu berat. Fastaqim kama Rasulullah kama umirta, berapa perintah Allah pada Rasulullah semuanya istiqomah Rasulullah. Tidak ada sedikit satu pun yang tidak Rasulullah. Makanya begitu turun fastaqim kama umirta sayyabatni Hud. Surat Hud istaqim kama umirta ini membuat aku ubanan katanya. Di surat Hud, fastaqim kama umirta. Rasulullah dapat perintah apa saja, sampai Rasulullah tahajud itu ada perintah, maka Rasulullah wajib melaksanakan. Kalau kita kan nggak sunnah aja, wajib apa? Sholat tahajud.
Sampai Rasulullah disuruh untuk kemudian melaksanakan apa yang sifatnya adalah perintah. Makanya yang ngajari kalau kita ada qobliyah, ba'diyah. Kemudian Rasulullah kapan harus satu saat apa tersibukkan dengan sesuatu akhirnya meninggalkan namanya sholat qobliyah atau ba'diyah. Itu oleh Rasulullah kemudian apa dikodok. Anehnya itu ya, satu contoh kalau di Siti Aisyah Rasulullah selalu sholat asar, ba'da asar. Aku tidak melihat Rasulullah di rumahku kecuali pasti sholat setelah asar. Melok ngono ya. Jare ini ba'da asar gak oleh. Nah ini kok malah Siti Aisyah Rasulullah kalau di rumahku pasti sholat sunnah setelah asar. Di Ummi Salamah hanya aku sekali Rasulullah melihat beliau sholat asar, ba'da asar setelah apa? Saya tanya kenapa ya Rasulullah? Ya tadi setelah duhur aku tersibukkan sehingga aku nggak sempat sholat ba'da duhur. Tak kodoni. Ternyata di Siti Aisyah berarti Rasulullah selalu apa? Kodok sholat ba'da asar ngodoni apa? Mungkin qobliyah asar, mungkin qobliyah duhur atau ba'da duhur. Artinya Rasulullah kodok itu pun istiqomah. Bayangkan. Nek dhewe kodok yo. Jadi selalu kata saya selalu Rasulullah di rumahku selalu sholat apa ba'diyah apa asar selalu pasti jadi bisa lama cuma sekali. Duh, bagaimana ini? Jangan begini. Wah, apa itu apa di apa? Peke itu kan Rasulullah kan. Ya pengajian sih. Ini masalah Rasulullah memang waktu satu saat tersibukkan sesuatu dan beliau nggak sempat apa sholat apa ba'diyah duhur. Akhirnya kemudian dilakukan apa? Setelah asar selalu. Berarti Rasulullah itu menunjukkan kesibukan yang luar biasa. Mau ini ada sibuk ini, mau ini sibuk ini. Sampai meninggalkan ba'diyah wa duhur. Yang jadi jangan kita Rasulullah sampai istiqomah mengkodok. Mengkodok istiqomah. Akhirnya kesibukan. Karena amalu Rasulullah SAW, karena amalu dimah. Adalah amal Rasulullah dimah. Dimah kayak hujan rintik-rintik yang tidak pernah berhenti terus. Siti-siti tapi apa? Terus. Saya jadi ingat Iyatul Hadi, Masya Allah ya. Istiqomahnya itu sampai saat selalu mengingat. Kemarin kan khol beliau. Kalau 6:30 mesti nyapu di halaman rumah. Jam 7 pasti masuk musola. Dan musola bagian barat ada jendela. Saya membaca Al-Quran. Sehingga selama saya 6 tahun itu saya melihat kalau jam 7 pasti di jendela musola baca Quran. Teman-teman itu nggak usah lihat jamnya cukup yai. Jam itu jadi. Kalau 6:30 pasti nyapu. Saya ingat saudara dawuh, cong. Ada hadis qudsi Allah berfirman, Harrik yadak unzil alaika rizqa. Gerakkan tanganmu, aku akan turunkan kepadamu rezeki. Maklum Harrik yadak itu maknanya kon nyambut gawe, ojo kan nyambut gawe jadi. Tapi aku ora iso nyambut gawe, aku ngulang tok nyambut itu kon di jadi. Wis ning ngono aku tak nyapu wae, gerakno tangan jadi. Subhanallah. Jadi kantine nyuhut kae gerakno tangan nyapu. Kalau letakkan kelompen itu satu saat di sebelah utara satu bulan di situ aja. Jadi pindah lagi ke tengah 1 bulan pinggir sini. Dele tongkat jenun. Ya sama. Suatu saat mengadakan maulid besar, sore hari kemudian petang dedet
hujan nggak mau turun. Waduh Pak, ini bagaimana? Acara besar Maulid yang waktu itu dihadiri oleh PWNU Yai Soleh, terkenal dulu. Kalau dia datang masa orang ribuan. Ini Maulid terus peteng dedet. Yai Abdul Hadi keluar. Waktu saya lihat tidak pakai kaos. Keluar dari rumah ini. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawal. Subhanallah. Namanya apa? Awan. Menginggap. Namanya sahab awan. Kemudian minggir sendiri. Kasih tahu hujan nih. Luar biasa. Istiqomahnya luar biasa. Waktu saya masuk pertama, saya diantar oleh Abah Dawe. Jong, gue menang aku 6 tahun, Jong. Ditenono, Jong ya. Betul, alhamdulillah, saya menangin 6 tahun. Di waktu masih masuk pertama, Jong, gue menang aku 6 tahun, Jong. Alhamdulillah. 6 tahun wafat beliau, tahun 71. Ala kulli hal. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat semuanya. Dik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka